Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Star Wars. Nah, sekarang ini bertepatan dengan bulan puasa ya. Ini kita syuting di hari kedua bulan puasa. Semoga kedepannya teman-teman menjalankan puasanya ini selalu diberikan kemudahan ya. Jadi semoga nggak ada yang bolong puasanya, terutama buat yang cowok-cowok. Dia cowok mokel rek. Nah, hari ini kita nggak melakukan review atau kita juga nggak nyuci sepatu, jadi kita nggak memberikan tutorial, melainkan hari ini kita membahas hal-hal yang santai saja, cuma cukup penting dan cukup bermanfaat untuk Star Friend dan teman-teman sekalian. Yaitu kita akan membahas hal-hal apa aja nih yang sekiranya cepat membuat sepatu teman-teman ini rusak. Nah, itu nanti kita akan bahas di sini. Nah, sebelumnya Star Wars juga pernah bikin microblog ya tentang hal tersebut. Jadi apa aja nih yang membuat sepatu-sepatu itu nggak awet dan cepat rusak. Nah, di sini saya akan lebih menjabarkannya lagi dan akan memberikan beberapa mungkin contoh kasus atau semacamnya seperti itulah. Jadi teman-teman nanti ada gambaran yang gamblang gimana cara merawat sepatunya supaya sepatu itu bisa dipakai sampai beberapa tahun. Yang pertama yaitu menjemur sepatu langsung pada paparan sinar matahari. Nah, di sini masih banyak banget yang memang belum tahu ya tentang menjemur sepatu itu nggak boleh dilakukan di bawah sinar matahari langsung. Bahkan sekarang kan beberapa laundry pakaian kan juga udah mulai mereka juga membuka untuk mencuci sepatu. Cuma sejauh yang saya tahu ya, beberapa laundry itu mereka setelah mencuci sepatunya itu mereka langsung menjemurnya di bawah paparan sinar matahari. Sedangkan itu sangat rawan dan dapat membuat warna sepatu itu cepat rusak. Jadi nanti saya kasih contoh ya gimana. Nah, seperti ini. Ini bisa dilihat kan, sepatu ini tuh sebenarnya warnanya hitam. Nah, akibat dia terkena paparan sinar matahari langsung, lama-lama pasti warnanya akan pudar. Nah, sepatu yang terpapar sinar matahari keseharian aja itu dapat memudar ya, apalagi sepatu yang sengaja dijemur di bawah sinar matahari. Terutama kalau misal sepatu itu kondisi setelah dicuci dalam kondisi basah ataupun setengah basah. Kalau dia kena sinar matahari langsung, itu malah akan mempercepat pemudaran dari warnanya. Soalnya dia dari kondisi basah terus dipaksa untuk langsung kering, sedangkan suhu atau panas dari paparan matahari itu kan kita nggak bisa ngira-ngira ya. Jadi cara mengeringkan sepatu itu lebih baik teman-teman bisa menggunakan hair dryer atau menggunakan kipas angin, atau mungkin ya dibiarkan di angin-angin saja sampai sepatu tersebut kering dengan sendirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu mencuci sepatu menggunakan sabun yang bukan merupakan sabun khusus untuk sepatu. Nah, jadi di sini kan sekarang kan udah banyak tuh diproduksi cleaner untuk sepatu. Biasanya cleaner untuk sepatu ini dia udah bisa digunakan untuk mencuci all material ya, mulai dari suede, kemudian kanvas sampai dengan leather, itu semua bisa. Jadi teman-teman kalau misal pengen untuk melakukan treatment sepatu sendiri di rumah, teman-teman itu bisa beli cleaner khusus untuk sepatu. Harganya juga nggak mahal, mulai dari 50 ribuan itu udah ada gitu, dan bisa didapatkan di mana-mana. Star Wars pun sebenarnya juga menjual kalau misal teman-teman ada yang lagi nyari nih. Mencuci sepatu menggunakan deterjen ya, itu juga dapat mempercepat kerusakan pada sepatu. Kenapa? Karena kalau misal teman-teman nyuci baju nih di rumah, ya itu kalau misal pakai deterjen, biasanya kan di tangan itu deterjen bubuk ya ini ya, itu di tangan itu kerasanya itu pasti agak apa ya, ada kayak anget-anget gitu ya. Itu dapat menyebabkan si material sepatu itu, khususnya ya material bagian upper, itu dapat cepat rusak. Mungkin untuk material bagian midsole dan outsole itu masih bisa tahan ya dengan sabun atau deterjen. Cuma kalau untuk bagian uppernya ya saya rasa tuh nggak bakal bertahan lama, pastinya akan mengalami kerusakan. Kemudian selain deterjen juga untuk sepatu berwarna putih atau all white itu juga masih banyak beberapa dari mungkin teman-teman ya yang
pengen sepatu all white-nya itu balik sampai jadi putih lagi. Sebenarnya kalau misal sepatu putih itu emang konsekuensinya kalau misal udah dipakai agak lama ya warnanya emang nggak bisa seputih seperti yang baru. Jadi jangan dipaksakan untuk dijadikan seputih kayak yang baru kemudian teman-teman ngasih baik clean, pro clean atau clean yang lain untuk mencoba memutihkan si kanvas dari sepatu all white tersebut. Soalnya kenapa? Kalau misal material kanvas itu dikasih atau terkena pemutih yang terlalu sering itu nantinya akan menyebabkan kanvasnya itu dia rapuh, jadi dia akan gampang sobek. Nah, jadi kalau misal sepatunya sebenarnya solnya masih bagus, sebenarnya ini masih bisa dipakai nih, masih tahan sampai beberapa tahun. Nah, berhubung karena teman-teman suka ngasih si per cleanan tersebut ke sepatu teman-teman, jadinya mungkin baru 1 tahun sepatunya bagian uppernya udah rusak, udah robek. Yang kedua ya, jadi jangan nyuci sepatu menggunakan pemutih pakaian ataupun menggunakan deterjen yang biasa digunakan untuk nyuci pakaian. Dan selanjutnya mencuci sepatu dengan cara direndam sepatunya. Itu sangat tidak diperbolehkan ya, karena dengan teman-teman merendam sepatu, apalagi dengan intensitas waktu yang cukup lama, itu dapat menyebabkan lem-lem pada sepatu itu akan mudah terkelupas. Jadi nantinya sepatu teman-teman akan mudah kalau istilah Jawanya mangap lah. Jadi cepat lepas antara bagian upper atau bagian solnya itu akan cepat lepas. Jadi emang nggak apa-apa nyuci sepatu dalam kondisi basah. Cuma di sini dalam tanda kutip ya. Di video-video kita juga kita sering menjelaskan bagaimana cara mencuci sepatu dalam kondisi basah itu. Ya kita emang cuma mengguyurnya aja dengan air dan itu sifatnya hanya membilas. Itu hanya dikhususkan untuk sepatu all white maupun sepatu yang memiliki bau yang tidak sedap dan juga sepatu yang memiliki tingkat kekotoran yang benar-benar kotor. Dalam artian ini misal sepatu habis dipakai camping nih atau habis dipakai ke gunung, itu biasanya kita menggunakan metode pengguyuran. Itu kalau misal diguyur itu masih aman, soalnya si air itu nggak menggenang di sepatunya. Kalau misal direndam di air, di dalam air apalagi dalam waktu yang cukup lama, itu sangat tidak direkomendasikan karena dapat merusak si sepatu tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu menyimpan sepatu pada tempat yang lembab, kemudian sepatu tersebut dalam kondisi kotor. Jadi masih sering nih kita mendapatkan customer yang datang ke Star Wars itu dalam kondisi sepatunya itu berjamur ataupun kotor, yang mana kotoran tersebut itu akhirnya nempel dan istilahnya itu ngetel gitulah. Jadi nggak bisa terselamatkan, akhirnya sepatu itu bersih tapi masih ada spot-spot yang memang kotorannya itu nggak bisa hilang secara permanen, karena memang ketika sepatu dalam kondisi kotor tidak direkomendasikan langsung disimpan di dalam box ataupun di dalam tempat apapun lah. Soalnya kalau misal teman-teman nyimpen sepatunya itu di box sepatu ya, ini box sepatu ya, bukan box yang untuk tempat sepatu, jadi beda. Box yang dimaksud yang tidak direkomendasikan untuk menyimpan sepatu ya itu box sepatunya sendiri, yaitu box kardus. Saat teman-teman beli sepatu dalam kondisi baru, itu kita tidak merekomendasikan karena memang sirkulasi udaranya cukup minim, yaitu di sini aja. Terus dia berbahan dari kardus ya, itu mudah lembab. Jadinya kalau misal sepatu teman-teman kotor kemudian langsung dimasukkan ke dalam sini, itu dijamin pasti sepatunya akan berjamur. Ya, cepat atau lambat. Dan itu kotoran-kotoran itu akan susah untuk hilang ketika nantinya sepatu itu tersimpan dalam kondisi kotor dalam kurun waktu yang cukup lama. Jadi memang kalau misal teman-teman mau nyimpan ya kita simpannya di box yang khusus untuk sepatu seperti ini ya. Karena bahannya juga dia plastik, jadi cukup aman dan tidak lembab. Kemudian sirkulasinya itu banyak, ada dari samping, dari depan ini juga bolong. Yang terakhir juga teman-teman kalau nyimpan sepatu itu ya emang harus dalam kondisi bersih. Jadi sebisa mungkin ya dicuci dulu lah sepatunya, minimal dicuci sendiri di rumah. Kalau memang males ya bisa langsung calling Star Wars. Terakhir yaitu mungkin cara teman-teman untuk melepas atau memakai sepatu. Nah di sini mungkin banyak yang nggak sadar ya kalau misal hal ini itu cukup bisa membuat sepatu itu cepat rusak, yaitu bagaimana cara teman-teman melepas sepatu. Jadi masih banyak sekali ya, terutama teman-teman yang males atau pengen instan dan cepat. Kalau ngelepas sepatu itu biasanya
Ini dikondisikan sepatu itu memiliki tali ya. Kalian pakai sepatu dalam kondisi ditali, cuma ngelepas sepatunya itu diinjek langsung dilepas. Pokok itu dapat merusak lah intinya. Kalau misal ngelepas sepatu itu dengan cara ditarik secara paksa. Jadi kalau memang teman-teman mau ngelepas sepatu ya dikendorin dulu, entah itu strapnya, entah itu talinya, ataupun apa yang emang membuat sepatu itu rekat. Jadi dikendorin dulu dan dilepas itu ya emang secara perlahan. Kalau memang pengen sepatunya itu cepat awet. Kalau memang sepatunya slip on ya itu lain soal ya. Itu jadi kalau misal sepatunya slip on ya bisa dilepas pakai secara langsung, atau misal ada beberapa sepatu yang memang ada karetnya itu cukup aman kalau misal mau dilepas ditarik secara langsung. Cuma kalau untuk sepatu yang tidak didesain seperti itu ya melepasnya juga harus disesuaikan. Kemudian cara untuk memakai sepatu. Jadi beberapa teman-teman yang yaitu tadi yang malas atau pengen instan itu biasanya itu pakai sepatu itu cuma diinjek aja. Jadi sepatunya diinjek, belakangnya nekuk, diinjek. Itu dapat merusak sepatu juga. Soalnya kenapa? Nantinya sepatu tersebut bentuknya akan berubah ya, jadi agak gepeng gitu. Jadi nantinya kalau dipakai itu jadi nggak nyaman kalau ketika teman-teman suka nginjek sepatu teman-teman seperti itu. Jadi untuk beberapa hal yang dapat merusak atau cepat merusak sepatu teman-teman itu kurang lebih ada 5 ya yang dapat kita bahas sekarang. Yang pertama itu tadi teman-teman menjemur atau mengeringkan sepatu langsung di bawah paparan sinar matahari. Kemudian yang kedua, mencuci sepatu menggunakan sabun yang bukan khusus untuk membersihkan sepatu. Kemudian yang ketiga yaitu mencuci sepatu dengan merendamnya di dalam air dalam kurun waktu yang cukup lama. Kemudian yang ketiga, menyimpan sepatu dalam kondisi kotor, yang mana tempat menyimpannya itu juga lembab, itu juga dapat cepat menimbulkan jamur ya. Dan yang terakhir, cara untuk teman-teman sendiri melepas dan memakai sepatu. Jadi kelima hal tersebut mungkin bisa diperhatikan lagi kalau memang Star Friend dan teman-teman semua di sini pengen sepatunya itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Nah, jadi pembahasan kali ini cukup. Saya harap pembahasan kali ini cukup bermanfaat untuk teman-teman. Jadinya buat yang masih sering pakai sepatu dengan cara diinjek atau sering jemur sepatunya di atas genteng-genteng rumahnya, ya memang itu cukup efisien karena memang cukup cepat ya untuk sepatu itu jadi kering. Cuma itu tidak kita rekomendasikan karena cepat atau lambat sepatu teman-teman akan mengalami kerusakan. See you, semangat untuk puasanya, semoga ibadahnya selalu lancar. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.